Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan terkait dengan izin kerja pada pelatihan ketiga ini. Oke, izin kerja atau disebut juga dengan work permit system ini merupakan suatu sistem yang diperuntukkan untuk mengcover suatu pekerjaan-pekerjaan yang dia memiliki risiko tinggi. Apa sih sebenarnya izin kerja tersebut? Apakah izin kerja itu diberikan kepada orang yang dia akan melakukan pekerjaan tapi dengan kondisi-kondisi tertentu dan lain sebagainya? Nah, izin kerja itu dilatar belakangi dengan adanya beberapa hal. Di antaranya berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, izin kerja ini dipersyaratkan untuk suatu pekerjaan yang dia memiliki resiko-resiko tinggi. Jadi, izin kerja ini diperuntukkan untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena pekerjaan yang berisiko tinggi itu perlu di-cover dengan suatu sistem yang memang benar-benar dia bisa menjamin kepastian akan penerapan K3 yang benar. Sehingga di sini untuk sistem pencegahan dan juga sistem pengurangan terhadap resiko yang terjadi itu bisa benar-benar diaplikasikan. Apa sih tujuan daripada penerapan izin kerja ini? Izin kerja ini dibuat secara tertulis, memang diperuntukkan untuk suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut berlangsung sehingga tidak membahayakan orang, tidak merusak lingkungan ataupun aset perusahaan. Ini jelas memang tujuan izin kerja itu untuk mencegah dan juga mengurangi resiko yang ada pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa dampak pekerjaan yang akan dilakukan itu telah ditentukan lokasinya. Jadi, dengan menggunakan izin kerja ini, itu bisa dilakukan pemetaan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi yang dilakukan di perusahaan. Misalkan di titik A pada suatu hari dilakukan pengelasan, di titik B dilakukan pekerjaan di atas ketinggian, di titik C dilakukan pekerjaan lifting, seperti itu. Sehingga di sini di masing-masing titik itu bisa kita ketahui ada pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi di mana saja. Sehingga kita sebagai orang K3 itu lebih mudah dalam melakukan pemantauan izin kerja ini. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan bahwa APD dan juga peralatan yang tepat tersedia dan juga digunakan. Izin kerja ini isinya tidak hanya detail daripada suatu pekerjaan, namun juga dia melingkupi sampai ke alat pelindung diri, serta peralatan-peralatan pelindung apa yang kemudian digunakan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian, selain itu juga untuk memastikan bahwa bagian-bagian terkait dengan pekerjaan itu mengetahui akan status peralatan yang dikerjakan. Jadi seumpama bagian produksi, dia meminta kompresor diperbaiki. Dengan menggunakan izin kerja ini, status peralatan yang dikerjakan itu apakah sudah selesai, apakah masih on progress, ataukah dia memang belum dikerjakan, itu bisa diketahui dengan adanya izin kerja ini. Orang dengan melihat status di izin kerja, dia sudah bisa melihat status suatu peralatan yang dikerjakan. Itu sudah selesai dan safe digunakan atau belum. Kemudian juga izin kerja ini digunakan untuk memberitahukan manajemen dan juga karyawan yang lainnya akan progres pekerjaan yang sedang berlangsung. Bagaimana sistem izin kerja ini difungsikan? Ingat, bahwasanya izin kerja ini dia hanya sebuah kertas yang kemudian ditulis-tulis, yang isinya itu terkait dengan ketentuan keselamatan dari suatu pekerjaan. Kertas tersebut apabila tidak difungsikan oleh orang, maka dia juga hanya menjadi dokumen yang tidak ada gunanya.
Sehingga apabila kertas itu sudah ditulis, lalu kemudian ditandatangani oleh orang-orang yang sedang terkait dengan pekerjaan tersebut, maka selanjutnya adalah komitmen untuk dapat mengikuti apa yang ditulis dalam kertas itu. Tanpa komitmen, sistem ini tidak akan berfungsi. Nah, dalam hal ini, sistem ini dapat berfungsi melalui satu perencanaan pekerjaan. Itu dilakukan dengan koordinasi dengan pihak-pihak atau bagian-bagian yang lain. Jadi, sebelum terbitnya izin kerja, itu sudah dilakukan perencanaan pekerjaan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan bagian yang lain apabila memang terdapat beberapa hal yang berkaitan. Yang kedua adalah rencana pekerjaan yang telah dibuat itu harus dikomunikasikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita tidak dapat memungkiri bahwasanya rencana pekerjaan itu biasanya berkaitan dengan banyak pihak, sehingga masing-masing pihak di sini harus bertemu dan kemudian harus mengetahui tentang bagaimana rencana pekerjaan tersebut dilakukan. Oke, kemudian lakukan pemeriksaan bahaya secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi, dalam hal kita mau menjalankan izin kerja ini, wajib adanya suatu survei lapangan atau site visit terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga di situ nanti timbulnya bahaya itu apa saja, itu bisa teridentifikasi dengan jelas dan dimasukkan ke dalam izin kerja. Kemudian, kontrol dan juga pengawasan cara kerja yang aman selama pekerjaan berlangsung. Ini penting, di mana kontrol dan juga pengawasan cara kerja yang aman ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Orang ketiga juga bisa melakukan kontrol dan juga pengawasan cara kerja ini selama izin kerja ini diterapkan. Nah, kemudian di sini juga izin kerja memastikan sebelum meninggalkan lokasi pekerjaan, ya, jadi pada saat closing pekerjaan, itu lokasi pekerjaan dipastikan harus bersih dan juga dalam keadaan yang aman, sebagaimana sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, izin kerja itu memang mengcover pekerjaan, mulai dari awal pekerjaan tersebut, ya, mulai dari perencanaan, sampai kemudian pekerjaan tersebut selesai. Nah, bagaimana cara memastikan berjalannya sistem izin kerja ini? Sistem izin kerja ini bisa dipastikan dengan cara jangan sampai masing-masing orang memiliki niat untuk mencoba melalaikannya. Ya, terkadang tak dapat dipungkiri banyak orang-orang di perusahaan yang kemudian menyepelekan dalam penerapan izin kerja ini. Ada yang menyampaikan mau kerja aja terlalu lama, harus menyiapkan izin kerja segala, waktunya keburu habis, waktunya tidak cukup, terlalu ribet, dan lain sebagainya. Nah, apabila ini sudah menjadi komitmen dari manajemen, maka jangan sampai masing-masing personil di perusahaan itu memiliki niatan untuk mengabaikan izin kerja ini. Kemudian, sistem kerja ini dirancang untuk keselamatan setiap orang. Ini yang kemudian perlu disadari, bahwasanya penerapan izin kerja ini tidak ada niatan untuk kemudian menghalangi suatu pekerjaan dilakukan atau mengolor-olor waktu pekerjaan. Namun justru di sini dirancang untuk memperlancar suatu pekerjaan supaya tidak ada halangan dalam sisi keselamatan dan juga kesehatannya. Sehingga penerapan izin kerja ini penting untuk mengcover keselamatan setiap orang. Nah, kemudian izin kerja ini bukan sekedar latihan hanya mengisi form. Kalau mengisi form itu bisa dilakukan di kantor, ya, bisa dilakukan di rumah, bisa. Namun izin kerja ini tidak sekedar latihan mengisi form, sehingga alur proses dalam pembuatan izin kerja ini perlu diikuti.
sesuai SOP izin kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian, di dalam form izin kerja itu terdapat kolom-kolom tanda tangan. Apabila di situ membubuhkan tanda tangan, ya, jadi katakan misalkan ada jabatan tertentu yang diminta untuk tanda tangan, itu artinya tanda tangan di situ adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab yang ada di sana tidak hanya tanggung jawab biasa, namun juga bertanggung gugat. Jadi apabila ada suatu pekerjaan yang dilakukan, kemudian di situ dari si pekerja sudah tanda tangan, kemudian dari si area authority juga sudah tanda tangan, itu artinya yang tanda tangan di situ bersedia untuk bertanggung jawab terkait dengan penerapan K3-nya. Nah, ini bagi Anda yang membuat izin kerja. Apabila Anda ragu-ragu dalam pengisian izin kerja ataupun dalam pelaksanaan suatu pekerjaan berkaitan dengan izin kerja, maka jangan sampai kita ragu untuk melakukan stop pekerjaan. Ya, lebih baik kita stop pekerjaan, kita tanyakan kepada atasan atau kepada petugas safety yang ada di sana. Apabila suatu permasalahan terkait dengan izin kerja ini sudah sampai ke petugas safety, itu artinya keputusan harus diambil. Karena petugas safety ini adalah sebagai advisor-nya dari sistem izin kerja yang diterapkan. Nah, sehingga di sini petugas safety harus sudah bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan keraguan-raguan dalam penerapan sistem izin kerja ini. Oke. Bagaimana izin kerja ini dikontrol? Izin kerja itu dikontrol dengan menggunakan suatu formulir izin kerja yang ditandatangani oleh orang yang memberikan izin untuk pekerjaan tertentu. Siapa orang yang memberikan izin? Yang memberikan izin adalah masing-masing bagian di mana PIC-nya sudah ditentukan oleh bagian tersebut. Nah, di dalam suatu lokasi tertentu, serta membuat daftar-daftar peringatan yang diperlukan untuk memastikan pekerjaan berlangsung dengan aman. Jadi dalam hal penerapan izin kerja ini, ya, selain kemudian ditandatangani oleh orang yang telah diberikan kewenangan untuk memberi izin kerja, di situ juga dibubuhi dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang lainnya. Di antaranya ada daftar peringatan, ada SOP, ada CSA mungkin, ada method statement mungkin, dan lain-lainnya. Nah, sehingga di sini izin kerja ini terkontrol betul melalui orang yang telah diberikan kewenangan tadi. Sehingga apabila terjadi penyimpangan ataupun terjadi pembiaran terkait dengan penerapan izin kerja yang tidak benar, maka orang yang berwenang tadi itu harus berani mempertanggungjawabkannya. Nah, siapa saja orang yang bertanggung jawab untuk izin kerja? Jadi yang bertanggung jawab terkait dengan izin kerja ini ada banyak. Masing-masing jabatan terkait itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada manajer bagian atau manajer departemen, ada superintenden atau asisten manajer bagian tertentu, ada HSE manajer mungkin atau manajer K3, ada SE koordinator atau koordinator K3, ada project manager mungkin, ada pelaksana pekerjaan. Masing-masing orang ini memiliki proporsi yang berbeda kaitannya dengan tanggung jawab pada izin kerja. Misalkan manajer departemen, dia bertanggung jawab untuk semua izin kerja di dalam departemennya. Artinya dia adalah penanggung jawab utama dari izin kerja yang dikeluarkan. Si manajer departemen inilah yang biasanya menjadi area authority di suatu tempat kerja. Kemudian, manajer departemen juga menetapkan serta memastikan bahwa karyawan mengerti terkait dengan pekerjaan yang tidak memerlukan izin kerja. Jadi, sebagaimana kami sampaikan di awal bahwasanya izin kerja ini sesuai dengan PP 50 tahun 2012 disampaikan bahwa hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang berisiko tinggi.
sehingga terdapat beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan izin kerja. Contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan. Kemudian manajer bagian atau manajer departemen di sini juga harus mengadakan inspeksi terkait dengan pemastian bahwa izin kerja ini dipatuhi. Nah, karena dia yang mengeluarkan izin kerja, maka dia harus ngecek ke lokasi apakah benar izin kerjanya dikerjakan sesuai dengan yang tertulis atau tidak. Kemudian SI departemen atau asisten manajer. Apa yang dia lakukan dalam hal penerapan izin kerja ini? Dia melakukan evaluasi pekerjaan yang akan dilakukan serta juga mengikuti inspeksi pada lokasi kerja. Kemudian dia juga memastikan semua persyaratan dalam izin kerja ini telah dipatuhi. Jadi dalam hal kontrol ini, maka manajer departemen tadi dia bisa menugaskan SE, Superintendent Departemen atau Asisten Manajer Departemen, untuk memastikan persyaratan dalam izin kerja dipatuhi. Nah, kemudian juga apabila manajer departemen itu dirasa terlalu tinggi dalam menanggung jawab izin kerja ini, maka bisa diwakilkan juga ke asisten manajer departemennya. Namun dalam hal ini perlu dibuat SOP yang jelas siapa yang harus menandatangani izin kerja. Oke. Nah, Superintendent Departemen di sini harus berkoordinasi dengan bagian safety atau bagian K3 mengenai persyaratan K3 yang diperlukan. Ini penting dilakukan agar setiap personil ya yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang di situ ada aspek keselamatannya itu membangun komunikasi yang efektif dengan bagian K3 supaya tidak salah langkah. Karena orang K3 di sini merupakan orang yang paling mengerti terkait dengan persyaratan-persyaratan K3 yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Nah, bagaimana terkait dengan petugas safety itu sendiri? Nah, petugas safety itu tingkatannya ada macam-macam ya. Ada manajer, ada superintendent, ada team leader ya, dan juga ada officer. Di sini masing-masingnya juga bertanggung jawab untuk memastikan persyaratan K3 telah dipenuhi dalam suatu pekerjaan. Sehingga biasanya petugas safety ini ya di beberapa perusahaan itu juga diminta untuk ikut bertanda tangan di formulir izin kerja. Kemudian, apabila di suatu perusahaan itu belum ada yang memiliki sertifikat authorized gas test, ya, di sini petugas safety juga harus melakukan gas test. Nah, apabila diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu, gas test ini diperlukan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang dicurigai mengandung bahaya-bahaya berupa gas beracun, ataupun juga bisa terjadi pengurangan oksigen dalam suatu tempat kerja. Kemudian, sebagaimana tugas seorang petugas K3, dia melakukan inspeksi rutin untuk memastikan unsafe condition dan juga unsafe action yang ada dalam pekerjaan itu telah benar-benar tidak ada, atau pekerjaan itu sudah memang benar-benar dipastikan keamanannya. Jadi di sini memastikan kondisi tidak aman sudah teridentifikasi dan juga tindakan-tindakan tidak aman tidak dilakukan. Bagaimana dengan pengawas pekerjaan? Pengawas pekerjaan di sini adalah tim leader atau orang yang telah memiliki anggota, bisa dari level foreman, supervisor ke atas. Apa yang dia lakukan dalam hal izin kerja ini? Dia memeriksa semua kondisi yang dipersyaratkan dalam izin kerja telah terpenuhi dan menandatanganinya. Pengawas pekerjaan inilah yang biasanya mengajukan izin kerja kepada manajer bagian atau manajer departemen. Kemudian jika dia juga harus memeriksa rutin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan izin kerja yang diberikan. Yang namanya pengawas pekerjaan, karena dia langsung bertanggung jawab terkait dengan pekerjaan tersebut, dia harus memeriksa secara rutin masing-masing pekerjaan yang dilakukan. Nah, kadang pengawas pekerjaan tidak hanya melakukan satu pekerjaan saja. Bisa jadi dia membentuk satu grup-grup tertentu ya, bisa 2 atau lebih grupnya
yang melakukan pekerjaan secara bersamaan di lokasi yang berbeda, sehingga dia harus memeriksa rutin pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian, inspeksi lokasi setelah pekerjaan selesai dan menandatangani pernyataan selesainya pekerjaan. Karena di awal, si pengawas pekerjaan ini adalah orang yang mengajukan izin kerja, maka untuk closing daripada suatu izin kerja, si pegawai pengawas ini, ya, pengawas pekerjaan ini, dia harus mengajukan lagi dan tanda tangan lagi untuk menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan. Pelaksana pekerjaan, dia berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan untuk mengurus permohonan izin kerja. Jadi dalam hal ini, tim leader tadi bekerja sama dengan pelaksana pekerjaan untuk memproses mengisi izin kerja sampai kemudian memohon izin kerja tersebut kepada manajer bagian. Nah, pelaksana pekerjaan di sini diminta untuk mengerti kewajibannya dan persyaratan-persyaratan K3. Kemudian dia juga bertanda tangan di dalam form izin kerja. Nah, apabila dalam suatu pekerjaan itu ternyata pekerjaannya tidak selesai dalam satu shift, artinya izin kerja tersebut sudah expired dan pekerjaan tersebut belum boleh dilanjutkan lagi kecuali izin kerjanya diperbarui atau izin kerjanya direvalidasi pada saat itu. Nah, ini katakan suatu pekerjaan dilakukan pada shift pagi. Kemudian pada jam 6 sore, di mana shift pagi itu sudah selesai, ternyata pekerjaannya belum selesai. Maka shift 2 yang masuk untuk melaksanakan pekerjaan itu, dia harus memperbarui lagi izin kerjanya. Diajukan lagi, ditandatangani lagi untuk jam yang sesuai. Nah, karena memang untuk izin kerja ini paling efektif dilakukan hanya untuk satu shift. Memang ada beberapa perusahaan yang dia menerapkan izin kerja langsung untuk 7 hari dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini yang paling tepat adalah satu shift. Kemudian memastikan bahwa pekerjaan dihentikan jika jenis pekerjaan atau kondisi lingkungan berubah. Nah, katakan karena faktor cuaca atau karena faktor-faktor yang lain, ya, di situ bisa terjadi perubahan kondisi tempat kerja, sehingga di sini harus dilakukan koordinasi untuk kemudian melakukan perubahan terkait dengan izin kerja yang sudah dikeluarkan. Kemudian memastikan bahwa pekerjaan selesai, lokasi kerja kembali bersih dan juga aman. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan ini, si pelaksana pekerjaan atau si pekerja dan juga si pengawas pekerjaan itu paling bertanggung jawab dalam penerapan izin kerja di lapangan. Karena mereka berdua itu adalah orang yang langsung melakukan pekerjaan tersebut. Nah, apa saja jenis-jenis izin kerja yang diterapkan di perusahaan? Jenis-jenis izin kerja itu ada banyak. Namun secara umum, izin kerja itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada cool work dan juga hot work. Cool work dan juga hot work. Ada juga jenis-jenis izin kerja yang kemudian langsung disertakan sesuai dengan nama pekerjaannya. Contoh misalkan ada pekerjaan memasuki ruangan terbatas. Kemudian ada juga pekerjaan isolasi peralatan listrik. Ada pekerjaan menggunakan radioaktif, izin kerja penggalian, izin kerja pada ketinggian ataupun mendirikan scaffold dan lain-lain. Nah, di sini sebagai contoh ya, apa sih yang kemudian dimaksud dengan izin kerja cool work atau kerja dingin di sini? Cool work itu adalah semua jenis pekerjaan yang tidak tercakup dalam hot work. Cool work itu diantaranya, contohnya misalkan pekerjaan yang dilakukan dengan memakai crane, loader, kemudian tukang batu, tukang kayu, di mana di situ tidak ada resiko untuk kebakarannya. Pekerjaan menggunakan tekanan tinggi, misalkan hydrostatic test, pneumatic test, sandblasting, ini juga termasuk dalam cool work. Sedangkan izin kerja hot work itu adalah setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan sumber bahaya kebakaran,
Misalkan seperti mengelas, memotong plat, menggerinda, dan lain-lain. Untuk pekerjaan-pekerjaan pada peralatan listrik yang tidak diisolasi atau yang tetap energized, di sini dia juga termasuk dalam hot work. Namun tingkatan kebakarannya itu dia lebih rendah daripada yang disebutkan di awal, misalnya seperti pengelasan, memotong, menggerinda. Karena memang ketiga aktivitas ini dia biasanya langsung memercikan api. Oke. Menggunakan alat yang tidak aman pada daerah yang berbahaya. Contoh misalkan apabila kita bekerja di sektor industri migas ya, di area plant production, karena di situ memang memproduksi atau dia mengambil bahan yang mudah terbakar, maka dalam hal apabila melakukan pekerjaan di area plant production yang menggunakan hand tools ya atau alat-alat tangan yang bisa menimbulkan percikan api apabila terbentur, maka di situ juga harus di-cover dengan izin kerja hot work. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, izin kerja ruang terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan izin kerja ruang terbatas ya? Contoh daripada ruang terbatas itu adalah tangki. Tangki yang besar yang bisa dimasuki orang, vessel, silo, pipa, sam atau pit atau galian ya, di mana di situ kemungkinan terdapat akumulasi gas yang mudah terbakar, yang beracun ataupun bisa terjadi kekurangan oksigen. Surat izin kerja ruang terbatas ini dikeluarkan apabila terdapat tipe-tipe pekerjaan ruang terbatas sebagai berikut. Yang dimaksud dengan ruang terbatas itu diantaranya adalah ruangan tersebut bukan tempat kerja sehari-hari. Ruangan tersebut bukan tempat kerja semestinya. Yang biasanya dia, kalau tempat kerja itu kan selalu diisi orang, ada orang di dalamnya. Tapi dalam keseharian, ruangan tersebut mungkin tidak diisi orang. Bisa jadi berisi air, ataupun bisa jadi berisi bahan-bahan kimia, dan juga yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua, izin kerja ini memiliki ciri, yaitu di mana dia memiliki tempat keluar masuk yang terbatas. Artinya apabila kita sebagai manusia normal mau masuk ke
suatu ruang terbatas itu mungkin kita perlu merubah posisi tubuh kita. Jadi mungkin tidak bisa kita berjalan seperti memasuki pintu biasa. Mungkin kita harus membungkuk atau tengkurap untuk memasuki ruangan tersebut. Kemudian, ciri selanjutnya adalah ruangan tersebut memiliki ventilasi yang sangat terbatas atau tidak memadai. Juga dicurigai bisa terjadi kekurangan kadar gas oksigen di dalamnya. Mungkin juga adanya tekanan atmosfer serta adanya gas-gas lain yang berbahaya ada di dalamnya. Nah, apabila suatu tempat kerja memiliki salah satu daripada ciri-ciri yang ada, maka di situ bisa dikategorikan confined space. Oke. Kemudian di beberapa tempat kerja biasanya ruangan terbatas ini dibagi menjadi kelas-kelas tertentu. Tapi ini murni sepenuhnya menjadi hak daripada perusahaan untuk mengkategorikan atau menjadikan kelas-kelas terkait dengan ruangan terbatas ini. Kalau kelas A, B, C, D, maka di situ A itu apa, B itu apa, dan lain sebagainya. Di sini. Oke. Di antaranya persyaratan umum dalam ruang terbatas itu sesuai dengan klasifikasinya, biasanya dia akan bertingkat sesuai dengan tingkatan resiko di masing-masing tipe confined space yang ada di masing-masing perusahaan. Misalkan kelas A, itu adalah resiko yang paling tinggi. Nah, dengan ketentuan beraneka macam ya, terdapat kontaminan, kemudian nggak ada ventilasi, kemudian juga perlu melakukan isolasi, akses jalan keluar masuknya itu cukup rumit, dan juga mungkin terdapat gas-gas yang berbahaya di sana, itu dimasukkan kelas A. Nah, sehingga ketentuan terkait dengan metode pengendaliannya itu juga dibeda-bedakan di masing-masing tingkatan ini. Nah, nanti silahkan dipelajari tersendiri terkait dengan jenis-jenis ini. Ada juga kelas B dan lain sebagainya. Nah, di sini juga merupakan pengklasifikasian tersendiri ya. Ini hanya sebagai contoh, silahkan nanti Anda baca sendiri terkait dengan pembagian kelas-kelasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah izin kerja yang berikutnya adalah izin kerja mengisolasi peralatan listrik. Nah, izin kerja mengisolasi peralatan listrik ini biasanya diperlukan untuk mengcover suatu pekerjaan yang memang di situ menggunakan energi yang tinggi. Sehingga kalau tidak diisolasi, maka energinya bisa mencederai orang lain, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, biasanya dalam hal penerapan izin kerja ini dipadukan dengan penerapan sistem LOTO, lockout dan takeout. Sama, izin kerja radioaktif juga seperti itu ya, karena dia menggunakan sinar yang berbahaya.
maka di situ dia juga harus di-cover, ya, ditentukan pada jarak tertentu, persyaratan-persyaratan K3-nya juga diisi di dalam form izin kerja agar tidak membahayakan orang di sekitarnya. Kemudian izin kerja penggalian ini juga perlu dibuat. Di kedalaman berapa izin kerja penggalian ini harus diterbitkan, yaitu apabila menggali di kedalaman lebih dari 30 cm. Ya, meskipun di situ tidak terlalu dalam, hanya ya mungkin 50 cm, tetap perlu menggunakan izin kerja penggalian. Oleh karena biasanya di suatu perusahaan di situ tanahnya itu ada yang dilalui jalur kabel maupun jalur perpipaan. Oke, biasanya dalam penerapan izin kerja penggalian ini, izin kerja itu dirancang atau sudah dimintakan itu 72 jam sebelumnya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan lokasi kabel-kabel dan juga pipa dalam tanah. Sehingga di sini bisa dipastikan kedalamannya dan juga jalurnya seperti apa, sehingga apabila digali itu tidak mengenai kabel dan juga pipa tersebut. Izin kerja di atas ketinggian ini dipersyaratkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dia memiliki ketinggian lebih dari 1,8 meter. Ini juga sebagai suatu ketentuan internasional biasanya yang perlu dipenuhi oleh setiap perusahaan. Kemudian apabila perlu menggunakan scaffolding, ya ini juga biasanya ada izin kerjanya tersendiri untuk pendirian maupun pembongkaran scaffolding. Nah, prosedur izin kerja ini biasanya juga berlaku untuk semua orang, ya tidak hanya kontraktor, tapi juga owner juga yang melakukan pekerjaan langsung, dan memang paling efektif diterapkan selama 12 jam. Untuk diperbarui lagi di 12 jam berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian izin kerja ini memang harus dibuat dalam beberapa rangkap ya, sehingga dalam satu pengisian nanti ada beberapa rangkap yang harus dibagikan. Nah, lembar asli itu biasanya atau lembar pertama dari setiap izin kerja itu digantung di lokasi kerja. Namun apabila lembarannya tidak dibikin rangkap, itu bisa dibuat bisa difotokopi maksudnya untuk dibagikan ke bagian-bagian yang terkait. Gas tes atau tes gas itu hanya diperlukan apabila memang pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan adanya izin kerja. Semua aktivitas pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu plant atau pabrik, di mana di sana ada bahaya-bahaya gas, itu juga wajib untuk dilakukan gas tes. Oke. Semua lokasi diperiksa sebelum dan juga setelah bekerja untuk memastikan semua kondisi tidak aman dan juga aksi tidak aman itu telah dikendalikan. Kemudian, lokasi kerja yang tercakup dalam izin kerja itu diperiksa secara rutin ya atau secara berkala oleh setiap orang yang bertanggung jawab di situ. Ya mulai dari pelaksana pekerja sampai ke pengawas pekerja, juga ke petugas K3, superintenden departemen dan juga manajer departemen. Nah, sudah disampaikan tadi batasan atau masa berlakunya itu adalah 12 jam ya, sehingga dia diperbarui apabila memang diperlukan. Oke. Nah, ini masa berlakunya. Nah, bagaimana penarikan dan juga pembatalan surat izin kerja ini? Surat izin kerja ini ditarik ya atau dibatalkan apabila di situ terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan tapi tertulis dalam izin kerja atau adanya suatu perubahan-perubahan tertentu sehingga tidak sesuai dengan izin kerjanya. Siapa yang memiliki kewenangan untuk membatalkan izin kerja? Tentunya yang punya kewenangan untuk membatalkan izin kerja ini yang paling utama adalah orang yang mengeluarkan izin kerja, yaitu bisa superintenden bagian ya atau manajer bagian. Terus kemudian pengawas pekerjaan dan juga bagian safety itu juga berhak untuk menghentikan izin kerja jika pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menunjukkan izin kerja yang sah. Atau mungkin setiap orang yang melihat
pekerjaan tersebut, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak aman, maka mereka juga berhak untuk bisa menghentikan pekerjaan tersebut, lalu meminta klarifikasi. Namun untuk pencabutan atau pembatalan izin kerja itu harus dilakukan sesuai dengan level yang bertanda tangan di izin kerja. Jadi yang mengeluarkan izin kerja itu siapa? Itu yang berhak untuk membatalkan atau menarik kembali izin kerjanya. Pekerjaan dikatakan selesai apabila memang seluruh item pekerjaan yang direncanakan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan area kerja telah kembali aman sebagaimana sebelumnya. Nah, oke. Pekerjaan selesai ini ya, tidak terus kemudian selesai lalu ditinggal, namun dilakukan survei kembali sebagaimana pada saat perancangan awal izin kerja itu diterbitkan. Jadi setiap orang yang bertanda tangan di sana itu harus datang ke lokasi kerja untuk memastikan bagian-bagiannya itu telah aman. Nah, kemudian dia akan mengisi tanda tangan di penutupan izin kerja. Nah, sebagai contoh, ada form izin kerja yang kami miliki ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, inilah yang disebut dengan surat izin kerja atau sistem izin kerja. Jadi Anda apabila menjadi orang ketiga mengawasi pengisian surat izin kerja ini. Jadi di sini misalkan ada nama, siapa yang mengajukan, dari departemen mana, perusahaan mana, area pekerjaannya mana, terus detail, deskripsi pekerjaannya apa, ditulis sedetail mungkin. Kemudian di sini ada kolom-kolom identifikasi bahaya. Apa bahaya-bahaya yang bisa timbul, baik dari peralatan maupun dari kondisi pekerjaan. Di sini bisa dicentangin masing-masing. Kemudian persiapan pekerjaannya apa? Apakah perlu isolasi, perlu depresurasi, perlu ngedrain ya, perlu menutup valve dan lain sebagainya. Di sini juga disampaikan. Jadi misalkan iya ya tulis iya. Kemudian untuk APD-nya apa saja di sini dicentangi semua terkait dengan pekerjaan tersebut. Lalu butuh lampiran dokumen apa saja. Nah, kalau misalkan di kolom-kolom ini tidak ada atau belum menyebutkan, maka bisa ditambahkan di bagian other. Di situ bisa ditulis apa yang belum ada. Lalu kemudian si pekerja tadi tanda tangan di kolom ini. Kemudian manajer departemen tanda tangan di kolom ini. Nah, kemudian di bagian 6, di bagian 7 ini adalah revalidasi apabila pekerjaan itu belum selesai dan perlu dilanjutkan kemudian. Di sini bisa diisi ya, tanggal berapa, terus kemudian selesainya pukul berapa. Nah, di kolom yang terakhir inilah yang kemudian disebutkan sebagai penutupan. Jadi, orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan ini dia bertanda tangan ya sesuai dengan kolom yang ada. Nah, oke. Kemudian setiap izin kerja itu harus dilengkapi dengan checklist dari kondisi pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kemudian harus diisi. Contoh ini untuk masuk ruang kerja terbatas atau masuk ruang terbatas. Di situ ada banyak pertanyaan yang kemudian harus diisi. Ini disesuaikan dengan tempat kerjanya. Jadi untuk mengisi ini seseorang harus set visit dulu atau survei dulu ke tempat kerja yang akan dieksekusi pekerjaannya, lalu mengisi ini semua. Nah, ini harus terisi sesuai dengan standar yang ditetapkan di perusahaan itu. Oke, ini untuk ruang terbatas. Kemudian ini untuk penggalian. Kemudian ini untuk kerja panas ya. Kemudian ini untuk perancah atau scaffolding. Masing-masing ada pertanyaannya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh izin kerja yang diterapkan di perusahaan. Oke, izin kerja ini masing-masing perusahaan memiliki format yang berbeda-beda karena memang di standar internasionalnya
ataupun di standar di Indonesia itu tidak ada format yang baku yang diterapkan untuk mengcover izin kerja ini. Oke, baik untuk pembahasan izin kerja mungkin seperti itu. Ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas, silahkan kontak bagian admin kami ya, untuk kemudian dapat melanjutkan atau menjawab beberapa pertanyaan yang Anda belum mengerti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.